Salah satu di antaranya Beng Ong, yang dia hanya dideportasi oleh imigrasi di sini karena bersaksi di pengadilan. Siapa Beng Ong ini? Dialah orang yang mendapat penghargaan dari pemerintah Indonesia. Kalau saya tidak keliru nih ya, saya tolong, ya begitu ya. Dia adalah orang yang memecahkan kasus di bom Bali. Tiba-tiba setelah dia bersaksi di pengadilan, dan dia berkata, menurut pendapat dia, tidak ada cyanida yang masuk dalam tubuhnya Mirna. Langsung malamnya itu dia tangkap, dibawa, besoknya dia deportasi. Inilah peradilan kita. Bagaimana ini bisa terjadi? Nah inilah mungkin hal-hal seperti ini membuat para netizen itu menjadi tergerak hatinya gitu loh. Yang orang selama ini tidak tahu. Sedangkan perjuangan kita ini sudah luar biasa kita lakukan. Satu detailnya pun tidak ada saya lepaskan di situ. Sampai teringat ya Mas ya. Ini ada Bos Ram di sini. Waktu bersidang, sidangnya itu kan mulai pagi sampai malam. Kadang-kadang jam 2. Jadi ganti hari kadang-kadang. Waktu itu karena melelahkan, kemudian saya itu diare. Boleh dilihat masih ada jejak-jejaknya di TV itu. Jadi setiap berapa waktu saya ke belakang. Hampir 32 kali saya ke belakang diare. Tapi saya nggak bisa tinggal ke sidang. Bertahan. Habis selesai sidang kira-kira jam 10, jam 11, saya langsung ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, diambil darah, nggak bisa lagi, nggak ada cairan yang bisa diambil. Hanya dokter bilang harus diinfus dulu. Di situ saya dikasih 3 selimut, karena saya menggigil, saya pikir saya juga sudah mati. Akhirnya setelah diambil darah dari tubuh saya, diinfus, berapa menit baru bisa diambil contoh, baru dia kasih obat. Saya nginap 1 malam di situ. Kemudian besoknya pagi saya nggak ikut sidang. Waktu saya nggak ikut sidang, rame netizen waktu itu. Kemana Oto gitu. Dikira ada yang bilang, oh Pak Oto mundur dan sebagainya. Siang harinya, jadi belum berkati hari, siang harinya, saya bilang sama dokter, dok, saya mau izin untuk sidang. Dilarang, kamu masih bahaya. Saya bilang, tolonglah, ini penting saksi saya. Karena saya bawa saksinya itu adalah dari Australia. Saya sudah janji sama dia, kan gitu. Akhirnya dibawa, dicabutlah infusnya, tapi itunya jarum masih di situ, di lemnya. Saya tutup dengan jubah saya. Habis dari persidangan, selesai malam, masuk ke rumah sakit lagi. Begitulah kita mau berjuangnya untuk kasus ini. Nah, sisi lain mungkin yang belum pernah diceritakan mungkin. Coba, orang bilang Jessica ini kan orang kaya. Tidak, Mas. Jessica ini orang biasa. Contoh ya, itu ada ahli yang dari Melbourne, namanya siapa lupa ya, dari Melbourne. Ada 3 kita ahli, satu dari Melbourne, ada dari sini, ada yang dari daerah mana, Beng Ong, ya kan. Nah, yang dari Melbourne ini tiba-tiba telepon saya, Pak Oto katanya, saya sudah dihubungi oleh keluarganya Mirna, katanya. Kan ada adiknya, keluarga Jessica, kan ada adiknya di sini, mengenai soal biaya perkara. Karena saya bilang mereka yang runding. Karena saya kan tidak dibayar. Oh, jadi benar berita kalau Bapak nggak dibayar sama sekali. Even one penny. Even one penny. Even one penny. Saya tidak dibayar. Saya tidak dibayar. Perjuangan begitu lama, hampir 6 bulan, 8 bulan saya kantor nggak bisa nangan kasus apapun, saya tidak dibayar. 1 rupiah pun. Saya nggak bohong. Kan sudah berkali-kali saya katakan bahwa pada waktu itu saya sebenarnya sudah mau liburan keluarga, mau ke Alaska dengan keluarga. Sudah beli cruise-nya, kapalnya sudah beli semua tiket. Cruise-nya itu hangus semua. Dan saya tidak dibayar untuk orang ini. Makanya saya bilang, paling teman-teman ini dikasih roti sama mereka. Yang saya ingat saya diberikan itu waktu saya bela perkara, itu ayahnya Mirna itu kalau kita sidang, ya dia jamkan makanan dikasih bubur gitu. Itulah yang kami terima dari ininya. Ya, dari ibunya Mirna, ibunya Jessica. Nah kembali yang tadi, karena ini nggak pernah saya ceritakan, datanglah si lawyer ahli yang dari Australia itu, dia bilang, Pak Oto, apakah ada masalah keuangan antara keluarga Jessica? Dia bilang, kenapa? Iya, saya kan minta untuk fee saya. Dibilang dia nggak sanggup. Saya minta hotel saya bintang 5, dia bilang nggak sanggup. Saya minta supaya tiket saya bisnis kelas, dia bilang nggak sanggup. Terus gimana Pak Oto? Waduh, saya bilang saya nggak bisa ngomong apa.
karena saya pun tidak dibayar, saya bilang. Terus dia bilang, are you sure? Dia bilang, yes, saya bilang. Sungguh kamu tidak dibayar? Iya. Terus dia bilang, kalau begitu, gak apa-apa. Dia bilang, saya akan bicara sama dia, katanya. Oke, talk to him, saya bilang. Berapa hari kemudian dia katakan, Pak Otto, saya confirm saya tetap datang untuk bersidang. Saya udah bicara dengan anaknya, itu ada adiknya Jessica di sana. Saya cek apa yang terjadi. Dia bilang tidak lagi fee, tapi dia kasih hanya uang saku, nggak tahu 500 atau $1,000, nggak tahu uang sakunya. Tidak bintang 5, kita kasih hotel apa ya tuh? Ada hotel kecil lah, hotel Yang nggak berbintang lah Pak ya. berbintang. Ya nggak berbintang. Hanya diminta satu, tolong saya dikasih bisnis kelas. Karena dia baru keluar rumah sakit, patah kakinya. Makanya sidangnya ditunda karena dia patah kaki. Jadi dia harus kakinya lonjor itu. Itulah yang dibunuh. Jadi mereka pun itu sungguh-sungguh karena, jadi saya bilang, kenapa you mau berjuang patahmu kaki patah? Ini nggak boleh dibiarkan anak seperti ini dihukum, dia bilang. Harus dibela. Saya menyesal kenapa terlanjur lihat ini, kalau tidak saya tidak capek katanya. Tapi karena sudah saya lihat, saya nggak boleh tinggalkan ini, dia bilang. Jadi saya harus berjuang.